حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i, sebuah kitab kontemporer yang sangat besar dan populer, membahas fikih dari madhab Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah rahimahumullahu jami'an, madhabnya ulama Syafi'iyah, yang mana pembahasan kita sudah sampai di akhir dari Sunan Hay'ah, yaitu khusyuk. Khusyuk udah belum Pak ya? Terakhir merasa udah atau belum Pak? Membahas tentang khusyuk. Ada rasanya udah gitu, tapi nggak tahu apakah udah atau belum. Hah? Belum. Salam kedua gitu. Belum atau udah? Udah atau belum? Atau kita nggak jadi kajian aja gimana? Kita bahas khusyuk terakhir akhir dari Sunan Hay'ah. Al-khusyuk termasuk sunnah dalam mazhab Syafi'i dari segi fikih. Artinya orang yang tidak khusyuk salatnya tetap sah secara fikih. Namun boleh jadi kalau tidak khusyuk boleh jadi hilang pahalanya. Maka kata Nabi SAW, ada kalanya seorang yang salat tidak tercatat buat dia 10 atau tidak tercatat kecuali 10 atau 1/6 dari pahala saja. Artinya sedikit sekali dapat bagian pahalanya. Ya, saking orang ini kurang khusyuk. Al-khusyuk, kekhusyuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang salat mereka itu khusyuk. Fi salatihim khashi'un. Fi berarti di dalam. Di dalam salat mereka itu mereka khusyuk. Pembahasan tentang khusyuk ini tentu pembahasan yang sangat-sangat menarik. Karena khusyuk itu sangat kita butuhkan, bahkan sesuatu yang banyak kehilangan pada orang-orang sekarang dalam salat mereka itu khusyuk. Sehingga rohnya itu tidak hadir. Nah, maka khusyuk walaupun memang sunnah secara fikih, namun secara kesempurnaan salat, maka ini sebagai kewajiban bagi orang yang dia kehilangan kekhusyuan dalam salatnya. Dan orang yang khusyuk berarti dia menghindari waswasah, yaitu bisikan-bisikan dan fikiran-fikiran yang di luar salat. Dengan disertakan sifat pertama dari orang beriman, qad aflahal mu'minun, maka sifat pertamanya alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan seterusnya dari sifat-sifat orang beriman, maka seolah ini menunjukkan bahwasanya orang-orang atau khusyuk ini adalah kewajiban dalam salat. Walaupun secara fikih sunnah.
Dan khusyuk itu dalam salat adalah hudurul qalbi fi as-salah baina yadayillah mahabbatan wa ijlalan lah wa khaufan min iqabih wa raghbatan min thawabih. Khusyuk dalam salat itu menghadirkan qalbu dalam salat di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah, takut pada Allah dan mengharapkan Allah Ta'ala dalam salatnya. Maka bedakan antara khusyuk di dalam salat yang hakiki dengan seolah-olah khusyuk hatinya dalam salat, padahal itu bukan kekhusyuan. Kalau misalnya seseorang dia memahami ayat yang dibaca imam, memahami ayat yang dibaca imam dan memikirkannya, ayat tersebut dia pikirkan, dia fahami, dia maknai, maka ini termasuk khusyuk. Taib. Kalau misalnya ada orang lagi sholat dan dia melihat dan meratapi nasibnya, miskin, ya, nggak punya duit dan seterusnya ketika sholat, yang kemudian dia merasa hina banget dengan kemiskinan itu, dan dia merasa sedih dengan kemiskinan itu saat lagi sholat, dan dia berharap suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkaya dia misalnya. Itu dia dalam sholatnya seperti itu. Apakah ini khusyuk atau tidak? Ini enggak khusyuk. Betul bahwasanya ini ada sisi pendekatan diri pada Allah, tapi bukan ini khusyuk. Karena khusyuk itu adalah hudurul qalbi fi sholati baina yadillah. Itu hadirnya kalbu, berarti yang hadir kalbunya. Lalu kalbu ini hadir untuk apa? Tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, iya betul. Tapi konten kehadirannya itu apa? Konten kehadirannya adalah untuk apa antum sholat itu loh. Coba untuk apa dia sholat buat apa? Kemudian apa yang dia ucapkan dari lafaz sholat atau didengar dari ayat-ayat yang dibaca imam, maka itulah khusyuk gitu loh. Itulah khusyuk. Atau dia merasa banyak dosa, mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla, yang mana setiap lafal-lafal yang dia baca itu membuat dia semakin dekat, ini baru khusyuk. Adapun kalau dia ingat nasib, kemudian ingat mungkin kampung halaman, kangen sama orang tua, memang ada sensasi kesedihan di hati, memang ada harapan semoga Allah pertemukan dia dengan orang tuanya, tapi itu bukan hal yang nyambung di solat gitu loh. Solat tuh antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Betul, kadang-kadang suatu ayat berkaitan dengan orang tua misal, atau suatu ayat berkaitan dengan alam semesta, kemudian tergambar pada benak kita keindahan apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari bagian-bagian di bumi ini. Betul. Dan itu khusyuk bukan khusyuk karena selaras dengan apa yang dibaca atau didengar dan ingat. Selaras. Tapi jika enggak nyambung, memang ada kedekatan pada Allah misalnya, tapi bukan itu khusyuk yang diinginkan. Karena seseorang kadang terpedaya dengan yang penting saya ngerasa dekat aja sama Allah. Betul, itu bagus. Tapi kan solat itu ada fungsinya, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga konten-konten yang di dalam solat dari tasbih, istighfar, doa dan seterusnya, itu perlu dipahami. Perlu dipahami. Banyak dari hamba Allah Azza wa Jalla memang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan solat mereka, tapi kedekatan yang sebenarnya tidak berkembang, merasa dekat saja dan tidak ada makna dari kedekatan itu. Itu bisa terjadi sampai sudah tua sekalipun, karena enggak pernah faham dan enggak pernah mau memahami ada apa dari dibalik ayat atau lafal yang dia ucapkan. Enggak faham sampai sekarang. Betul, ada sisi khusyuknya, cuman enggak sempurna, jauh. Apalagi kalau terbiasa masalah kehidupan dibawa dalam pikiran solat dari awal sampai akhir. Maka ini di mana khusyuknya? Di mana khusyuknya? Padahal permasalahan kehidupan ini sebenarnya ringan semuanya dengan izin Allah. Yang membuat berat itu kekhawatiran kita, enggak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun.
Kalau misal kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, lafal itu saja sudah menjadi syifa dan obat. Karena Allah Maha Besar. Lebih besar dari segala problematika kecil ini. Allahu Akbar. Pikirkan tanggung jawab kita di hadapan Allah yang Maha Besar dibandingkan dengan apa-apa dari musibah dan kesulitan dunia ini. Apa coba musibah kita sekarang? Maksudnya musibah dunia, bukan musibah keagamaan atau dosa, bukan. Apa? Kehilangan apa sekarang kita? Yang mana kalau kita kembali ke salat, memang Rasulullah SAW, kata Aisyah, idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah kalau misalnya sudah dikurung akan suatu permasalahan, beliau akan salat. Yang akan mendapatkan tasliyah, hiburan dalam salat tersebut karena apa? Lafal-lafal dan makna dari salat tersebut itu sudah mencukupi untuk membuat qalbu itu lebih tenang. Kesannya bagi orang awam yang tidak faham, lafal-lafal dalam salat atau doa-doa dalam salat itu enggak nyambung dengan problem saya. Lah. Karena problem kita terlalu kecil sebenarnya. Kemudian kita timpa dengan salat yang lebih afdal, berdekatan pada Allah Azza wa Jalla. Sekarang gini aja jemaah. Antum ada teman dekat. Dia orang TNI misalnya, punya kekayaan yang Masya Allah, dermawan, siap membantu antum. Dermawan, membantu antum tanpa pamrih dan punya track record yang sangat baik dalam membantu antum. Seketika antum ada kesulitan, punya hutang sampai puluhan juta misal. Antum kemudian berdekatan dengan dia. Berdekatan dengannya, dengan orang ini. Pasti dia tahu ada maksud antum di balik kedekatan antum padanya saat itu. Dan antum merasa nyaman ketika dekat dengannya karena dia tidak akan menghardik antum, melecehkan antum dan enggak. Karena dia baik. Pasti dekat. Ya. Akhirnya tenang. Tenang padahal antum belum ngomong apa kemauan antum. Belum ngomong. Tapi antum merasa yakin ini orang pasti bantu. Oke, jangan puluhan juta, enggak. 1 juta saja. Yang mana itu enggak ada apa-apanya bagi orang itu. Bagi teman antum itu. Antum dekat, nggak ada apa-apanya 1 juta itu. Bahkan antum diajak traktir makan oleh dia, di mana kayak di Solaria itu habis ratusan ribu itu dengan mudahnya, bahkan dikasih oleh-oleh itu gampang buat dia. Apalagi cuman 1 juta minjem lagi, gampang. Bahkan mungkin nggak bakal mau minjem, mau ngasih aja udah. Maka akan tenang antum. Itu baru manusia yang tidak pasti sebenarnya. Itu baru manusia. Lalu gimana dengan Zat yang mempunyai segala jawaban dan solusi? Maka apapun permasalahannya, kalau salat dekat sama Allah, deketin Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pemilik segalanya. Apa yang kita khawatirkan kemudian? Apakah kita khawatir Allah itu enggak dengar? Subhanallah, Sami'un Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Apakah khawatir Allah taala tidak akan berkenan menjawab? Ya subhanallah, ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kalian. Apakah kita menganggap jawaban Allah itu belum tentu baik? Ya subhanallah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni bi falyadhunna bima syaa. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Silakan dia mau bersangka apa. Kok kita suudzon sama Allah, kita kena kualatnya nanti. Maka salat ini solusi untuk semua problem jemaah. Memang problem duniawi itu jangan dibawa ke salat kecuali cuman untuk minta sama Allah di doa kita, udah. Tapi lafal-lafal surat Al-Fatihah kalau mau refleksikan dengan problem kita, ketahuilah semua ayat dalam Al-Quran yang kita baca di dalam salat itu menjadi obat, syifa lima fis sudur. Obat apa yang ada di hati kita. Karena kan problem itu kan sebenarnya jadi masalah karena apa? Karena sampai ke hati kita. Coba kalau misalnya enggak disampaikan ke hati kita, masalah enggak buat lo? Enggak. Enggak masalah Pak Jemaah, ya. Coba ada yang Bapak nih lewat. Ya. Lewat terus ada beberapa anak muda ngatain, "Pak, jelek banget Pak mukanya," gitu. Antum balas saya, "Emang jelek kok tahu? Udah biasa saya diginin." Kebal, sampai ke hati enggak? Enggak. Jadi problem enggak? Enggak. Jadi problem ketika apa? Emang kepikiran jadi problem. Memang ada hal-hal yang perlu dipikirkan karena kewajiban.
Ada hal-hal yang nggak usah dipikirin karena emang nggak usah dijadikan beban. Yang kewajiban seperti nafkahin anak istri, kepikiran, iya. Biaya anak gimana, biaya istri gimana, ada teman atau saudara sakit gimana, kepikiran karena kewajiban atau dianjurkan, iya. Jadi problem nggak? Iya jadi problem. Tapi ada obatnya nggak? Ada obatnya, yaitu sholat, minta sama Allah, gitu loh. Coba kita lihat problem hidup kita. Apakah problem ini membuat kita semakin khusyuk, atau justru problem ini mengganggu kekhusyuan kita? Itu coba lihat. Manusia itu jangan cuman kelihatan sholatnya doang ketika dapat musibah. Situ dapat musibah. Musibah ini mengganggu kekhusyuan atau justru menyokong kekhusyuan? Itu masing-masing punya jawaban dah. Ada orang terpedaya. Dia kira bahwa dia khusyuk. Ternyata musibah dan kesulitan dia itulah yang mengganggu kekhusyuan dia. Dia lagi sholat, kepikiran problem itu. Gimana cara menjawab problem itu? Gimana, apa ya, nanti mau ke siapa mana ya, dan seterusnya. Bacaan ini gak dipedulikan. Dikiranya dia sedang khusyuk karena hatinya itu sedang sedih-sedihnya. Khusyuk itu gak mesti berupa sedih hati akan musibah. Gak mesti. Karena orang lagi happy juga bisa khusyuk. Khusyuk itu hakikatnya hudurul qalbi baina yadayillah. Hudurul qalbi baina yaday Rabbi. Yaitu hadirnya kalbu di hadapan Allah, itu namanya khusyuk. Khusyuk itu beda dengan sedih. Ya, sedih itu ada sendiri itu babnya. Kalau misalnya sedih habis kecolongan, kehilangan, sedih. Iya oke, sedih. Tapi kalau kesedihan itu membuat kita malah enggak hadir kalbu kita saat-saat, jangan kira itu khusyuk. Itu bukan khusyuk. Itu malah bisikan syaitan dalam salat kita, sehingga kita itu bukannya memikirkan dan merenungi lafal-lafal dalam salat, malah kita kesibukan dengan dendam, kesal, merasa kehilangan duniawi dan seterusnya. Ini yang jemaah sekalian, tolong kalau memang ada yang salah dan terpedaya dalam masalah ini, diperbaiki. Ini tidak mengenal tua atau muda, berjenggot atau berjanggut atau dan seterusnya, enggak kenal fisik ini. Ini yang dikenal hati, dan Allah lebih tahu pikiran manusia masing-masing. Ya. Jadi apapun situasi yang membuat kekhusyuan kita terganggu, kemudian kita kelihatan khusyuk dalam salat, antum enggak khusyuk. Enggak khusyuk. Khusyuk itu hadir kalbunya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan ridha Allah dengan salatnya. Memang mengharapkan jawaban dari Allah, betul. Tapi bedakan antara orang yang betul-betul berharap sambil dia berusaha merenungi apa yang ada dalam salat, dengan orang yang berharap tapi salatnya terisi dengan problem-problem di fikirannya. Begitu jemaah sekalian. Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Al-Ali, Al-Azim, Maha Tinggi dan Maha Agung. Kalau kita berdekatan pada Allah Azza wa Jalla, itu makin tenang, beneran makin tenang. Anak kecil aja Pak, ketika kita punya anak-anak bayi ya, namanya anak kecil kepentok sedikit, itu pasti manggil emaknya atau kedekat bapaknya. Itu pasti akan merasa lebih nyaman dia di dekat apa? Bapak atau ibunya. Walaupun kelihatan bapak ibunya juga kesel sama dia. Tapi gimana? Ada rasa dekat. Nah, kita ini kepada Allah Azza wa Jalla lebih dari itu jemaah. Kita misalnya mendapatkan musibah disebabkan dosa kita di masa lampau. Kan maka kita mendekat pada Allah Azza wa Jalla, yang mungkin Allah sedang marah sama kita, tapi kalau kita betul-betul jujur ingin mendekatkan diri pada Allah, Allah tidak akan marah pada kita, malah justru Allah merahmati kita dan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan semua musibah duniawi ini, selama bukan musibah keagamaan seperti maksiat, bid'ah dan kufuran, semua musibah duniawi jemaah itu masih jauh lebih ringan dan ada pahala Allah di balik itu. Ada pahala Allah di balik itu. Dan aslul khusyu'i khusyu'ul qalb. Asalnya, sumbernya kekhusyuan adalah kekhusyuan qalbu. Tapi dikatakan di sini, fassarahu Ali radhiyallahu anhu bilinil qalbi wa kaffil jawarihi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan khusyuk itu sebagai lembutnya kalbu, dan
berhentinya jawarih, anggota tubuh. Jadi anggota tubuh itu merefleksikan apa yang ada di kalbu dari kelembutan. Antum lihat, orang yang kalbunya kotor, kasar, pasti lasak gitu. Lasak itu bahasa sini gitu. Lasak. Lasak apa, Pak? Kalau main bola, lasak banget sih lo gitu. Dirty, ya kotor mainnya gitu loh. Jelek perilakunya. Tangannya gimana ya? Ya pokoknya anggota tubuhnya itu enggak terjaga gitu. Karena kalbunya qasi. Ya kalbunya keras. Tapi kalau seseorang linul qalb atau layyinul qalb, kalbunya itu lembut, maka jawarih itu terjaga. Jawarih itu anggota tubuh terjaga. Gimana contohnya ya, ikhwan? Coba kalau misalnya kita lihat ada orang dengan lembutnya dia nilep dagangan orang misalnya. Ditilep dagangan orang. Ya. Buah misalnya, tek, masukin. Apakah kalbu orang ini lembut atau enggak kira-kira? Walaupun nyolong satu buah doang. Enggak, kalbunya enggak lembut. Bahkan kata Nabi SAW, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang pas lagi maling, pas lagi nyolong, tidaklah dia nyolong dalam keadaan beriman. Maksudnya imannya itu lagi low banget, rendah banget, kayak orang gak punya iman. Keras kalbunya. Walaupun lembut cara ngambilnya, set. Di sini kelembutan kalbu itu, ya, lembut. Gimana bang? Oh gitu. Iya, maling. Ada juga yang bilang, gitu ada. Iya. Nah, tapi kalbunya nggak lembut itu, walaupun lembut ngambilnya. Ya. Karena isi kaful jawarih, berhentinya anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang terlarang. Gitu loh. Orang yang khusyuk terjaga itu anggota tubuhnya. Orang yang khusyuk lisannya itu terjaga juga. Tanya tuh mereka anak-anak muda sekarang yang suka ngomongin ke temannya anjrit dan semisalnya. Dan semisalnya. Banyak banget itu. Pas sholat yakin nggak apa? Nggak khusyuk beneran. Seandainya orang ini khusyuk, ya kita memang nggak pernah lihat dia sholat, memang ya sholat aja enggak, kita nggak tahu. Kalau sholat yakin orang ini nggak khusyuk. Mudahnya ceplos gitu loh. Bahkan dalam satu hari itu bisa ratusan kali menyebut nama temannya. Ya. Nama temannya maksudnya binatang itu. Ya. Iya. Antum disuruh baca subhan rabbil azim wa bihamdi atau subhanallah bihamdi sehari berapa kali, Pak? 100. Kalah sama anak muda ini. Nyebut temannya binatang lebih dari 100 kali. Dan temannya cuma 2 orang. Satu ini 50 kali, satu 50 kali dia anjing-anjingin temannya tuh. Kira-kira lembut enggak kalbu anak ini? Lah, enggak. Ya subhanallah. Sedih kok. Ya subhanallah. Anak-anak muda sekarang itu. Sedih kalau kita dengar conversation mereka itu. Ya. Anak sendiri anak Jakarta, Pak. Gitu maksudnya ya. Tapi dulu kita enggak gitu-gitu amat deh sama teman gitu. Walaupun memang pergaulan dulu enggak sama berandalan, enggak, alhamdulillah sama yang lebih baik. Cuman kok gini banget sekarang gitu loh. Ya, efek dari influencer di YouTube dan Instagram dan semisalnya yang bukan hanya orang Jabodetabek deh sekarang kayak gitu, Pak. Udah menjadi seolah-olah menjadi songkok nasional. Ya. Songkok itu dulunya orang kita, orang muslim. Sekarang orang kafir pun pakai gitu loh. Udah masif. Antum lihat di kampung sawah, pendeta aja pakai songkok. Ya kan? Pak ya. Kok ini bukan ini ustadz ini. Ya. Ya subhanallah, jadi kayak nasional masif orang anak-anak muda tuh di mana-mana. Subhanallah. Maka bagaimana bisa orang yang khusyuk lidahnya kayak gini? Dan itu terang-terangan gitu loh. Ini enggak bisa dikatakan khusyuk.
Dan boleh dicoba dan dijajal gimana sholatnya dia. Susah khusyuk. Lagi main game. Kalau antum lihat tuh, beberapa mahasiswa anak muda main game bareng, itu ceplosan. Subhanallah. Iya. Itu anjing komplek lewat aja sampai nengok itu. Orang kaget. Subhanallah. Aduh. Kalau inget-inget hal-hal kayak gitu, sedih gitu lah. Kita mau mencegah kadang susah. Mereka gerombolan anak-anak, ya masih susah di sini. Kita ingetin, tapi ya namanya sehari-hari udah toksik kayak gitu ya, gue gimana? Kok toksik Pak? Itu beracun. Semua orang, semua mereka tuh. Anak pernah, tetangganya dukun, samping dukun yang pernah ceritain. Udah pindah sekarang, alhamdulillah, jauh lebih baik rumah kita. Itu dari ibunya bapaknya dukun dua-duanya. Ini dukun santet beneran. Nah, itu anaknya ada 3. Ada yang laki-laki itu kalau main game sendiri online tapi pakai headset. Itu keluar itu. Apa? Ya itu, lafal kalbun. Itu keluar, itu bisa berjam-jam, dan sejam itu udah berapa kali dia. Akhirnya suatu ketika anak ke depan rumahnya, anak ada gituin, dengan muka kesel gitu. Mana anjingnya kata anak? Mana anjingnya? Dia lagi gini kaget dia. Anak SMA dia. Mana anjingnya? Nggak tahu orang tuanya nggak ada, dukunnya nggak tahu ada di rumah apa nggak, pokoknya anak gitu aja. Mana anjingnya? Dari balik pagar muka anak kelihatan gitu. Mana anjingnya? Diam dia, ngeliatin kayak takut gitu. Dari tadi anjing mulu kamu. Mana sekarang anjing mana? Cari anjing mana sekarang? Dari tadi manggil anjing mulu. Gituin. Ya. Akhirnya ya gitulah, anak konflik sama dukun ketika itu. Sama anaknya juga, anaknya katanya trauma apa-apa. Padahal ibunya setiap hari itu ngomongnya ya itu kebun binatang itu. Lebih parah daripada anaknya. Ibunya sore keras. Lebih parah daripada anaknya. Keras suaranya tuh. Gede sampai berapa tetangga, radius berapa meter tuh kedengeran. Gak ada akhlaknya sama sekali, subhanallah. Maka katanya wajar lah dukun. Gak ada dukun istighfar terus setiap ngomong astagfirullah, terus sabar. Dukun gak kayak gitu mainnya. Gak ada dukun. Dukun paling itu bukan dukun itu. Ya. Ada sih yang menjaga omongan limbat itu. Tapi kan acting dia. Ya. Ya subhanallah, mencerminkan lisan itu. Maka kata Nabi SAW, la yastaqimul qalbu, la yastaqimu qalbul mu'min hatta yastaqima lisanu. Ya, tidak akan istiqamah qalbu seorang insan mukmin sampai istiqamah lidahnya. Karena lidah itu bisa mengubah kondisi hati. Ya, malah lidah itu terjemahan hati juga memang. Kan jendela hati dari segi keluarnya di lisan. Apa yang dipikirkan di itu keluar tuh. Seseorang bisa tadinya baik, namun ketika dia ngomong jelek, keruh langsung hatinya. Maka gimana sholatnya orang yang ucapannya seperti itu? Ya, makanya kaful jawarih, khusyuk itu disifati lembutnya kalbu dan berhentinya anggota tubuh. Orang yang khusyuk enggak banyak garuk, Pak. Pas sholat. Dikit-dikit gatal. Yang enggak gatal digatal-gatelin. Ya. Kecuali kau batuk. Iya emang tergantung batuk apa dulu, batuk murni atau batuk buatan. Kalau batuk murni itu emang lagi sakit atau udah tua.
Kalau batuk buatan itu imamnya berarti baca Al-Baqarah. Bismillah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahumullah. Ma min 'abdin muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini yuqbilu 'alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim wudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat, dan ini 2 rakaat setelah wudu, dan salatnya itu yuqbilu bihima, dengan salat itu dia yuqbilu biwajhihi wa qalbihi, dengan wajahnya dan hatinya itu lillahi ta'ala, maksudnya betul-betul lillahi ta'ala salat, illa wajibat lahul jannah, wajib buat dia surga. Ini namanya salat sunnah setelah wudu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullah. Apa syahid dan penguatnya dalam masalah khusyuk ini? Kalimat yuqbilu alaihima biwajhihi wa qalbihi. Arahnya dan kalbunya itu, fikiran dan kalbunya itu betul-betul fokus di salat 2 rakaat setelah wudu itu. Wajib surga buat dia. Ya, subhanallah. Ya, masya Allah, ini mudah sekali sepertinya. Ya. Taib, maka ini bisa dilakukan kapanpun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'bathu bi lihiyatihi fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pria main-mainin jenggotnya ketika lagi salat. Abath itu megang-megang tanpa ada tujuan yang sesuai gitu, tujuan yang memang sepantasnya dilakukan saat itu. Kalau misalnya gini karena ada lalat atau apa, itu mungkin lah. Tapi enggak, ini ya abath. Abath itu kan pakai sa, bukan pakai sin, pakai ta. Itu artinya main-main gitu loh. Abath. Ya main-main, ini sia-sia. Abath. Am hasibtum anna khalaqnakum abatha. Ya. Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia untuk sia-sia, abath. Nah, maka ketika Nabi melihat seorang pria seperti ini lagi mainin jenggotnya setelah pas lagi salat, maka kata Nabi SAW, "Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu." Seandainya kalbu orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya bakal khusyuk. Hadis ini dhaif, tapi secara makna sahih. Hadis ini dhaif, ana harus jelaskan dhaifnya hadis ini. Tapi secara makna sahih. Karena kalau kalbu seseorang khusyuk, maka anggota tubuhnya itu akan ikut. Iya. Karena kalbu itu amirnya. Anggota mah ngikut aja sama amirnya. Kalau misalnya ternyata anggota tubuhnya nggak bisa diam, ya berarti hatinya yang perlu ditanya, ini ada apa nih. Kecuali beberapa individu yang memang punya penyakit fisik, maka itu dikecualikan. Baik penyakit fisik yang parah kayak kejang-kejang, epilepsi dan seterusnya, itu mah beda, itu mah udah jelas-jelas di luar kontrol dia. Atau ya memang ada beberapa orang yang memang tidak bisa diam fisiknya, ada. Gimana ya? Dia bukan kejang, bukan Pak. Ada orang kayak gitu, nggak bisa diam. Tremor namanya. Itu bukan permen tahun 90-an, Pak. Oh, tremor. Iya, warnanya coklat, Pak ya. Enak. Hah? Sarap. Iya. Iya. Nah, itu. Kayak gitu, harus gini gitu. Mungkin ada sarafnya itu. Nggak tahu. Iya, sampai ada soalnya kayak gitu, dia susah gini. Disuruh diam, pasti usah antum diam. Nggak bisa, Ustaz. Ya, diusahain tetap aja pas, tapi wajib dia berusaha untuk diam, wajib.
Ya. Ya. Tremor namanya, Pak. Emang kayak gitu namanya tremor. Oh. Ya baik, ya itu tangan, ada juga yang badan. Kalau diri itu nggak bisa diem gini, nggak bisa tegak firm gini, nggak bisa, Pak. Ya, goyang. Namanya tremor, sugus, bubble gum, yosan gum atau apa namanya. Ya, Pak. Taib. Kemudian, tapi tadi hadis dhaif. Walidzalika yajibu an yashmal al-khusyu' dhahirahu wa batinah. Oleh karena itu wajib khusyuk itu mencakup lahir dan batin. Lahir di fisik, batin di hati. Wa yastahdiru annahu waqifun baina yaday malikil muluki bina yunajih. Dia harus menghadirkan perasaan bahwa dirinya itu sedang waqif, berdiri di hadapan rajanya para raja, rajanya manusia semuanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan dia sedang bermunajat padanya. Wa anna salatahu ma'rudatun alaihi, bahwanya salatnya itu dihamparkan amalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minal jaizi an yaruddaha alaihi wa la yaqbaluha, yang mana salat ini kita peruntukkan oleh Allah, ada kemungkinan Allah Ta'ala menolak salat kita, tidak menerima salat kita. Kita tuh salat tuh kayak lagi minta sama Allah, jemaah. Kita salat itu kayak lagi minta sama Allah gitu loh. Minta supaya ini terima. Kalau ini terima, itu kan amalan lainnya kan enak. Dan kesulitan-kesulitan dunia itu bakal dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau memang tahu bahwasanya amalan kita ini dilihat oleh Allah Ta'ala, salat kita dilihat oleh Allah, dan bukan tidak mungkin Allah tolak salat kita karena tidak memenuhi kewajibannya, atau mungkin memang ada kesalahan dalam salat kita, maka kalau tahu begitu, kenapa enggak maksimal? Kenapa enggak berusaha betul-betul khusyuk gitu loh, supaya Allah terima? Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, yustahabbul khusyu' fi salati wal khudu'u wa tadabbur qira'atiha wa adhkariha wa ma yata'allaqu biha. Dianjurkan khusyuk dalam salat dan khudu' dalam salat. Khudu', tunduk, ketertundukan hati dan diamnya badan dalam salat. Dan dianjurkan mentadaburi, merenungi apa yang dibaca, merenungi apa yang dijadikan zikir dan apa yang berkaitan dengan salat itu. Wal i'radu anil fikri fi ma la yata'allaqu biha, dan dianjurkan berpaling dari pikiran yang tidak ada kaitannya dengan salat. Bedakan. Misal antum baca Quran, Pak. Ya, dalam salat ada baca Quran atau mendengar Quran, ya. Tapi oke, ini dalam salat atau dalam salat atau di luar salat. Bedakan dengan baca Quran. Baik dalam salat atau di luar salat. Ketika dalam Al-Quran, misal, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di pencipta langit dan bumi, perbedaan siang dan malam. Boleh nggak ketika kita dengar itu atau kita baca itu, kita kemudian berpikir tentang alam semesta ini, langit, bumi? Boleh nggak? Bukan boleh lagi. Ya, ini yang dianjurkan. Gitu. Nyambung nggak dengan sholat kalau baca itu? Nyambung dengan sholat karena itu yang sedang dibaca. Ya. Kemudian misalnya ayat tentang hutang. Al-Baqarah, panjang kan, satu halaman itu ayat tentang hutang itu. Dan jarang imam yang baca karena mungkin imamnya juga lagi punya hutang. Jadi nggak mau nyindir diri sendiri. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jemaah, wah ayat hutang, subhanallah. Keinget hutang dia, misalnya astagfirullahaladzim. Ya cukup keinget hutang dia, jangan keinget hal-hal pernak-pernik yang itu bukan masalah hutangnya gitu loh. Misalnya takut rentenir, gimana cara nagihnya, waktu itu keinget waktu pernah ditagih kita bohong dan seterusnya. Terus abis itu mukanya gitu banget pas nagih. Nah itu kan jadi cerita. Kan itu kan gak masuk esensi ayat gitu loh. Nah jadi gak usah sampai pernak-pernik dan tetelan-tetelan itu gak usah dibawa itu. Intinya aja, lalu punya utang, takut loh sama Allah, gitu aja gitu loh. Pikirin kapan bayar utangnya, bismillah, minta sama Allah. Nah gitu kan. Ya seperti itu. Jadi nggak usah pecicilan yang lainnya itu, pernak-pernik itu nanti syaitan masuk tuh. Ya begitu ya.
Kemudian fa in fakkara fi ghairiha wa aktsara min al-fikr lam tabtul salatuhu walakin yukrah. Tapi kalau misalnya dia kepikiran hal lain, kayak tadi tetelannya kena tuh semua. Ya, ayat tentang hutang semua berkaitan dengan orang yang ngutangin dia. Wah, dia tuh memang padahal dia banyak duit ya. Masa ditagih terus saya emang ngurus kain dia gitu kan. Curhat dia malah dalam sholatnya. Imam udah hampir selesai itu satu halaman dia masih mikirin. Artinya sih gue ke rumahnya sih, cuman gak enak lah, gak jadilah, takutnya nanti ditagih terus diomelin. Akhirnya apa? Keinget cerita tentang itu, tentang ini dan seterusnya. Ini makruh, tidak membatalkan sholat, cuman ya kurang pahalanya. Makanya orang yang paling baik sholatnya itu adalah orang yang punya ilmu tentang sholat itu sendiri dan apa yang dibaca atau di dalam sholat, dan dia khusyuk, dan itu paling the best, paling bagus. Ya. Sawa'un fakkara fi mubahin aw haram, baik itu memikirkan sesuatu yang boleh atau yang haram, itu tidak membatalkan sholat, karena itu udah masalah pikiran, bukan masalah zahir lagi, masalah pikiran. Dia pikiran jorok misalnya, dalam sholat pikiran piktor, pikiran kotor. Karena apa? Depannya itu orang pakai baju, belakangnya gambar jorok. Bayangkan Pak, pakai baju Allah, depannya fulan, gak ada akhlak sama sekali, sholat berjamaah, tapi pakai baju Beverly Hills, perempuan pantai, di pesantren lagi, di tengah-tengah para santri ini, tamu ini kayak gini, subhanallah, itu kayak gitu. Itu yang belakang santri langsung irontok apalanya tuh, ya. Tapi batal nggak sholatnya? Nggak batal, selama dia melakukan rukun-rukun sholat terus sampai akhir. Tapi kalau dia gini terus, ngelongok terus sampai dia ruku, itu dia tetap kayak gini terus, ini namanya ini batal. Ya, taib, kita lanjut azan dulu. Taib, kita lanjutkan di nomor 30 ini terakhir insyaallah. Di antara sunan hayat ad-du'a ba'da at-tashahhudi was salatul ibrahimiyah. Doa setelah tasyahud dan salawat Ibrahimiyah itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Salat Ibrahimiyah dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Maksudnya di tasyahud akhir, doa setelah tasyahud sunnah. Ya. Sehingga kalau itu semua sunnah, jadi dia boleh meninggalkan salawat Ibrahimiyah. Dan kalau dia lakukan pun minimal Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad itu cukup dalam mazhab Syafi'i. Dan doa setelah tasyahud langsung itu boleh dalam mazhab Syafi'i tanpa salawat Ibrahimiyah. Dan di sini bima syaa min khairid dunya wal akhirah. Doa setelah tasyahud atau setelah salat Ibrahimiyah, dia boleh ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki dari kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, jadi bebas. Bahkan doa tentang keduniaan selama itu perkara mubah itu boleh. Dalam salat, iya boleh. Itu yang sahih. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita cukup materi sampai sini insyaallah. Pada pertemuan mendatang kita akan bahas sunan allati tuadda aqibas shalah. Sunah-sunah yang dilakukan setelah salat. Baik. Siapa yang ada pertanyaan atau tidak jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa Ustaz mau nanya masalah kehusuan tadi ketika sholat. Boleh nggak ketika ada ayat yang menerangkan tentang neraka atau surga gitu, kita mengungkapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabika atau Allahumma ij'alni min ahli pas kapan? Pas sholat, pas dengar sholat ayat yang mengenai surga atau neraka gitu. Ya. Ada yang kita minta supaya jadikan
ahli surga atau diminta dijauhkan dari api neraka. Boleh nggak seperti itu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika antum adalah imam, maka yang sahih adalah tidak disunahkan untuk mengucapkan itu. Jika antum makmum, juga tidak dianjurkan untuk mengucapkan itu ketika mendengar imam lagi baca. Kenapa? Tapi dianjurkan itu baru kapan? Ketika antum salat jadi imam atau jadi makmum di salat sirriyah. Silakan. Bisa dipahami nggak di sini? Salat sirriyah. Ya salat sirri, salat yang enggak jahar bacaannya. Gitu. Zuhur, asar atau 2 rakaat terakhir isya. Enggak kan makmum baca sendiri apa yang dia baca. Hah? Ya kalau dia mungkin imamnya masih lama, dia baca apa kan boleh-boleh aja. Gitu. Pokoknya antum salah lah, yang benar anak pokoknya. Pokoknya mau bener kok. Mau dilawan juga emang bener gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai jadi imam di sholat jahar pas lagi baca Al-Fatihah dan surat, itu imam tidak dianjurkan baca doa walaupun berkaitan dengan bacaan dia. Misalnya imamnya habis Al-Fatihah, imam ini baca surat atau ayat di situ azab neraka. Maka dia enggak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil nar. Itu lebih afdal, itu bukan hal yang sunnah seperti itu. Karena itu akan membuat taswis dan membuat adanya kesalahpahaman dengan makmum. Itu satu. Kalau antum jadi makmum di salat jahar rakaat awal-awal 2 rakaat pertama, itu juga tidak dianjurkan membaca doa walaupun berkaitan dengan apa yang dibaca imam. Loh, kok gitu? Karena Al-Fatihah aja antum gak dianjurkan untuk membaca juga kalau imam sudah baca. Padahal itu rukun. Lah apalagi ini yang sunnah mungkin. Maka ini lebih enggak perlu lagi. Artinya kata Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka simak baik-baik dan diam. Diam. Itu jika kedengaran. Tapi kalau sepoi-sepoi, sayup-sayup, saking luas di masjid, nggak jelas baca apa, baru antum boleh baca sendiri dan silakan mau ta'awudz, mau minta perlindungan itu boleh. Kemudian di 2 rakaat terakhir, rakaat terakhir maghrib atau 2 rakaat terakhir isya, kalau memang ada kesempatan membaca setelah Al-Fatihah, maka silakan bebas itu. Kan itu udah nafsi-nafsi. Nah, juga di salat zuhur, asar masing-masing. Imam ta'awudz sendiri, misalnya imam sedang tentang azab benar gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil nar. Boleh. Tapi untuk diri sendiri. Begitu juga makmum untuk diri mereka sendiri. Adapun salat sendiri sunnah, maka ini bebas. Maka ini bebas. Seperti itu rincian yang lebih sahih. Ya, jadi riwayat yang menunjukkan Nabi SAW berhenti di ayat-ayat azab, kemudian beliau berlindung dari azab, kemudian berhenti di ayat-ayat nikmat, beliau meminta kepada Allah nikmat. Itu yang lebih sahih adalah di salat sunnah beliau. Artinya bukan salat berjamaah, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau tanda tanya bagi makmum. Seperti itu, Pak. Gimana? Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Nggak lagi nih? Beneran? Kalau nggak lagi tutup loh. Oke, jelas berarti kita alhamdulillah pelajaran hari ini sudah jelas. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.